Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Azhari Putra dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam matkul Manajemen Rekod kelas A. Di sini saya akan menjelaskan standar, regulasi, dan kompetisi dalam manajemen rekod. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu rekod. Rekod adalah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai bukti dan informasi oleh organisasi atau orang sesuai dengan kewajiban hukum atau dalam transaksi usaha. Contohnya termasuk laporan akhir, email yang mengonfirmasi tindakan atau keputusan, speedsheet yang menunjukkan keputusan anggaran yang perlu disimpan sebagai bukti. Rekod memiliki makna penting bagi organisasi yang menciptakan, artinya kandungan informasi yang tercangkup dalam rekod membuat berbagai peristiwa penting yang terjadi pada suatu organisasi, seperti strategi bisnis, kebijakan dan keputusan, job deskripsi, rencana dan mekanisme kerja, target produksi, dan catatan penting lainnya. Penyimpanan atau perekaman rekod dalam berbagai bentuk media, baik dalam bentuk percetakan maupun elektronik, antara lain kertas, mikrofilm atau elektronik, selanjutnya dokumen atau berkas, peta, cetak biru, gambar, foto, dan sebagainya. Data yang berasal dari sistem bisnis, yaitu dokumen yang diproses dengan program pengolahan kata, lembar elektronik, surat elektronik atau email, citra digital atau digital image, audio dan video, dokumen tulisan tangan, rekod yang tidak terstruktur seperti surat atau yang berstruktur seperti formulir. Selanjutnya, karakteristik rekod. Karakteristik rekod yang umum yaitu arsip harus mencerminkan kebenaran apa yang dikomunikasikan atau yang diputuskan atas apa yang dikerjakan. Arsip harus dapat mendukung kegiatan bisnis dan dapat dipergunakan untuk keperluan akuntabilitas. Sebagai contoh, arsip harus mempunyai keterkaitan atau berhubungan dengan metadata dalam kelengkapan dokumen untuk transaksi. Arsip memuat 3 hal. Yang pertama yaitu 1. Struktur. Format arsip mempunyai hubungan antar elemen dengan kandungannya. Yang kedua, konteks. Isi yang diciptakan, diterima dan dipergunakan harus jelas dalam arsip. Dan yang ketiga, berhubungan antara dokumen lain. Selanjutnya, asli rekod adalah rekod yang dapat dibuktikan. Yang pertama yaitu dapat diketahui apa isinya. Yang kedua, dapat diciptakan atau dikirim oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, dapat diketahui kapan rekod diciptakan atau dikirim. Untuk menjamin keaslian rekod, organisasi harus melaksanakan prosedur dan kebijakan dokumen yang kontrol penciptaan, penerimaan, pengiriman, perawatan, dan pemusnahan rekod guna memastikan penciptakan rekod sah dan teridentitas dan arsip terlindungi dari edisi yang tidak berhak, penghapusan atau pengubahan dari penggunaan yang tersembunyi. Yang C, teruji arsip yang merupakan salah satu isinya dapat dipercaya dengan akurasi yang tinggi pada aktivitas
aktivitas, transaksi, atau fakta yang dapat diperlihatkan keterkaitan dengan transaksi atau aktivitas berikutnya. Yang keutuhan arsip merujuk pada suatu kesatuan arsip yang terlindungi dari pengubahan yang ilegal. Yang mudah digunakan arsip yang harus diketahui tempat penyimpanannya, mudah diambil atau mudah disajikan, dan mudah dibaca. Selanjutnya yaitu manajemen rekaman. Manajemen rekaman adalah bidang profesional yang diidentifikasikan untuk informasi yang naik ke tingkat kepentingan yang membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan. Apakah itu untuk tujuan bisnis yang jelas atau spesifik? Manajemen rekod adalah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar, dan evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahan menjadi arsip. Tujuan pengelolaan rekod adalah agar rekod dapat diciptakan dengan biaya murah, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan secara maksimal karena dapat melayani kebutuhan pencipta, atau seperti untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis, persyaratan akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Dapat ditemui baik dengan cepat serta disusutkan setelah melampaui jangka simpan sehingga biaya pemeliharaannya atau penyimpanannya menjadi murah. Manajemen rekod dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi terhadap akses informasi secara efisien untuk melaksanakan pekerjaan operasional, tuntutan hukum, atau untuk memori organisasi. Kegiatan manajemen rekod merupakan suatu upaya untuk menjamin bahwa informasi yang dikandung di dalamnya dapat digunakan dan ditemukan kembali secara cepat, tepat, dan mudah. Selain itu juga untuk menjamin informasi yang ada dalam rekod tidak mengalami perubahan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Manajemen rekod harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan penciptaan dan penangkapan, pengelolaan, dan akses terhadap rekod setiap saat, sehingga diperlukan sistem pengelolaan rekod yang terdiri dari kebijakan, pedoman, dan prosedur kerja pengelolaan rekod. Badan korporasi menganggap manajemen rekod sangat penting karena sebuah badan atau perorangan perlu mengandalkan pada akses yang efisien terhadap informasi yang benar. Manajemen rekod memerlukan informasi yang tepat untuk keperluan satu, membantu pengambilan keputusan, yang kedua, untuk keperluan umum, yang ketiga, sebagai bukti kebijakan dan aktivitas, yang keempat, menunjang litigasi. Badan korporasi memiliki tanggung jawab hukum, profesional, dan etis untuk menciptakan rekod tertentu. Badan korporasi juga diisyaratkan mempertahankan jenis rekod tertentu untuk masa tertentu, dan hal ini dilaksanakan oleh manajemen rekod.
Badan koperasi perlu mengontrol volume isi informasi yang diciptakan dan disimpan. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional adalah spesifikasi teknik atau suatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Regulasi selanjutnya yaitu regulasi. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu kelompok, lembaga, atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan dan tentang manajemen rekod khususnya dan kearsipan umumnya. Yang pertama, peraturan tentang perlunya menciptakan dan menyimpan rekod tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang kedua, peraturan tentang beberapa lama rekod harus disimpan, yaitu terdapat dalam PP Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusunan arsip. Yang ketiga, tentang syarat dalam format apa rekod dapat disimpan sebagai bukti hukum pengadilan, yaitu terdapat dalam PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi. Yang keempat, tentang akses ke rekod yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kelima, undang-undang yang mencakup pemusnahan rekod pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang pokok-pokok kearsipan di Indonesia beserta peraturan petunjuk pelaksanaan teknisnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 92. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 167. Selanjutnya, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang pedoman pengawasan kearsipan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan keakses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Standar regulasi kompetensi yaitu yang pertama, International Standard ISO 15489 atau Record Management Standard adalah standar utama dan menyeluruh untuk manajemen rekod. Umumnya diterima dan digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.
bersama dengan rekod khusus nasional lainnya dan Undang-Undang Informasi Standar dan Peraturan 41 terbit tahun 2001 menyangkut keuntungan dan prinsip-prinsip program manajemen rekod pengelolaan arsip, menyatakan tentang karakteristik rekod atau arsip dan sistem rekod dan gambaran perencanaan implementasi sistem rekod arsip. Pada dasarnya, penyediaan standar internasional untuk satu mendefinisikan dan mengeksekusi manajemen rekod, menempatkan sejumlah praktik penting di bawah payung ini. Kebijakan dan standar pengaturan. Selanjutnya, menetapkan tanggung jawab dan wewenang. Selanjutnya, ISO 15489 mendefinisikan konsep dan prinsip dari mana pendekatan terhadap penciptakan, penangkapan, dan manajemen rekaman dikembangkan. Bagian dari ISO 15489 ini menjelaskan konsep dan prinsip yang berkaitan dengan 1. Rekaman, metadata untuk rekaman dan sistem rekaman. Yang kedua, kebijakan tanggung jawab dan yang ditetapkan, pemantauan dan pelatihan yang mendukung pengelolaan rekod yang efektif. Selanjutnya, analisis berulang konteks bisnis dan identifikasi syarat rekod. Yang D, kontrol rekod. Yang selanjutnya, proses untuk membuat penangkapan dan pengelolaan rekod. Ada lagi ISO berlaku untuk membuat penangkapan dan pengelolaan rekod terlepas dari struktur atau bentuk di semua jenis lingkungan bisnis dan teknologi dari waktu ke waktu. Ada lagi CMIS, yaitu standar layanan interoperabilitas manajemen konten, ditujukan untuk meningkatkan interoperabilitas antara solusi manajemen konten dan ekstensi. Ia merangkul solusi manajemen rekaman juga. Definisi arsip yaitu informasi yang menciptakan, diterima dan diupakara atau sebagai bukti dan sebagai aset bagi organisasi atau perseorangan dalam melaksanakan kewajiban hukum atau dalam transaksi pekerjaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari tema standar, regulasi, dan kompetensi dalam manajemen rekod. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.